kemarin saya katakan, gereja kita itu sekaligus kudus, sekaligus berdosa. Kudus, sifatnya kan kudus toh, gereja itu. Kalau dalam syahadat panjang itu yang sering saya gunakan itu kan ada sifat gereja adalah kudus. Kudus karena asalnya, kudus karena tujuannya, dan kudus karena yang menjiwai perjalanan gereja adalah kudus, yaitu Allah sendiri. Tetapi sekaligus berdosa. Kenapa berdosa? Karena anggota tubuhnya, yaitu kita masing-masing ini, senantiasa atau kerap kali jatuh dalam dosa. Pengennya ngampuni, pengennya maafkan, malah dendam, malah bertahun-tahun disimpan. Pengennya nyapa, karena kemarin ingat, aku kemarin nyapa dia dipelengosi tok, nggak dibales, males nyapa, jadi berdosa. Hari ini berdoa, pagi-pagi berdoa, Tuhan aku ini mau sabar pada anakku. Begitu selesai doa buat tanda salib, Bu, langsung merungsung, langsung marah lagi. Kita ini pengennya tidak berdosa, tetapi jatuh dalam dosa. Maka kata kudus itu bukan berarti tidak berdosa, bukan. Kata kudus itu berarti kita ini punya kemauan untuk bertobat, untuk berbuat lebih baik lagi, meskipun jatuh dalam dosa. Jadi orang kudus itu bukan orang yang tidak berdosa lagi, tetapi orang yang terus jatuh dalam dosa, tetapi tidak pernah berhenti untuk berbuat yang benar lagi. Sekali lagi saya katakan, kali ketiga saya katakan ini ya, kekudusan itu bukan berarti bersih dari dosa, tidak punya kelemahan lagi, tidak. Dipujilah Allah Bapa dan Putra yang sudah bangkit, serta Roh Kudus penghibur, kini dan sepanjang masa. Amin. Utuslah Roh-Mu, maka semua akan dijadikan lagi, dan Engkau akan membarui muka bumi. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau telah mengajar hati umat-Mu dengan penerangan Roh Kudus. Berilah kami dengan penerangan Roh Kudus itu kebijaksanaan yang sejati, serta karunia selalu merasa gembira atas penghiburannya oleh Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Bapak, Ibu, para saudara yang terkasih, selamat sore. Berkah dalam. Hari ini kita memasuki novena hari yang ke-8. Dalam novena pun kita diberi teladan iman. Para martir dari Uganda, Afrika, Santo Carolus Lwanga dan kawan-kawannya. Misionaris datang ke daerah itu pada pertengahan kedua abad 19, 1879. 5-6 tahun kemudian banyak martir yang dibunuh di sana. Karena iman Kristen sungguh-sungguh mendobrak, menggoyang tatanan budaya yang selama itu mengesahkan perbudakan, seks bebas, dan macam-macam hal-hal yang berdosa menurut iman kita. Pewartaan akan iman Kristiani mengundang perlawanan dari kerajaan yang saat itu ada di sana. Dan akhirnya banyak martir yang mati pada kurun waktu sekian banyak itu. Para saudara terkasih, iman akan Tuhan menuntut pilihan, ya dan tidak. Tidak bisa suam-suam kuku. Ya, kapan-kapan kalau ada ya dan tidak, ya bolehlah di tengah-tengahnya. Tidak. Iman akan Kristus mengundang pilihan yang tegas, ya atau tidak. Tetapi itu pun mengandung banyak pengorbanan. Nah, itu mari di awal Ekaristi ini kita kembali berlutut, kita hening sejenak. Kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita yang terus berdosa, kita yang terus punya kelemahan, kita yang terus kurang mau mengampuni, hadir di hadapan Tuhan, dan kita mau menyadari segala kelemahan dan kekurangan kita ini. Para saudara yang terkasih, kemarin saya katakan, gereja kita itu sekaligus kudus, sekaligus berdosa. Kudus, sifatnya kan kudus toh, gereja itu. Kalau dalam syahadat panjang itu yang sering saya gunakan itu kan ada sifat gereja adalah kudus.
Kudus karena asalnya, kudus karena tujuannya, dan kudus karena yang menjiwai perjalanan gereja adalah kudus, yaitu Allah sendiri. Tetapi sekaligus berdosa. Kenapa berdosa? Karena anggota tubuhnya, yaitu kita masing-masing ini senantiasa atau kerap kali jatuh dalam dosa. Pengennya ngampuni, pengennya maafkan, malah dendam, malah bertahun-tahun disimpan. Pengennya nyapa karena kemarin ingat, aku kemarin nyapa dia dipelengosi tok, nggak dibales, males nyapa, jadi berdosa. Hari ini berdoa, pagi-pagi berdoa, Tuhan aku ini mau sabar pada anakku. Begitu selesai doa buat tanda salib, Bu, mah, langsung kemerungsung, langsung marah lagi. Kita ini pengennya tidak berdosa, tetapi jatuh dalam dosa. Maka kata kudus itu bukan berarti tidak berdosa. Bukan. Kata kudus itu berarti kita ini punya kemauan untuk bertobat, untuk berbuat lebih baik lagi, meskipun jatuh dalam dosa. Jadi orang kudus itu bukan orang yang tidak berdosa lagi, tetapi orang yang terus jatuh dalam dosa, tetapi tidak pernah berhenti untuk berbuat yang benar lagi. Sekali lagi saya katakan, kali ketiga saya katakan ini ya, kekudusan itu bukan berarti bersih dari dosa, tidak punya kelemahan lagi, tidak. Kemarin kita dikatakan oleh Yesus, aku berdoa kepadamu ya Bapa, supaya mereka ini bukan kau ambil dari dunia yang bisa menggoda mereka jatuh dalam dosa, tidak. Tetapi supaya kau jauhkan dari mereka segala yang jahat. Apa yang jahat itu? Yang bisa membuat kita berkanjang dalam dosa. Allah, aku sudah dikatai jelek, ya udahlah biar sekalian berbuat dosa aja. Aku sudah dikatakan nggak pernah bagus, ya udahlah biar sekalian. Itu orang berdosa ini. Tapi kalau iya ya, aku harus berjuang lagi, aku akan berusaha lagi. Kemarin dapat nilai jelek, oh iya aku kemarin kok nyontek ya, dosalah aku guys, dosalah. Tuhan tobat aku berhenti sekarang, nggak akan berbuat dosa lagi, berjuang lagi. Itu loh orang kudus itu, orang yang tidak pernah berhenti berbuat yang benar lagi, yang bagus lagi, yang baik lagi, meskipun dia terus jatuh dalam dosa. Maka pertanyaan Yesus kepada Petrus ini sampai 3 kali. Kenapa sampai 3 kali kira-kira? Dan pas pada saat ketiga Petrus sangat sedih ini. Kira-kira kenapa? Pas kait durung entek iki ya, wis lali kabeh. Petrus waktu perjamuan malam terakhir Yesus membasuh kakinya, kan Yesus mengatakan gitu. Yesus, jangan sekali-kali engkau membasuh kakiku. Terus kamu kalau enggak tak basuh, kamu tidak bisa ikut dalam perjamuan dalam kasihku loh ya. Oh iya kalau gitu semuanya. Enggak usah, nanti kamu enggak usah begitu-begitu. Enggak apa-apa Tuhan, aku akan mati berjuang untuk kamu. Terus nanti ya, sebelum ayam berkokok besok ini, kamu sudah menyangkal aku 3 kali. Wah gak mungkin. Nah itu kan, ternyata Petrus nyangkal sampai bersumpah 3 kali. Kali ketiga Petrus bersumpah bahwa dia tidak mengenal Yesus. Menyangkal karena takut mati, karena takut menderita, karena takut khawatir, gelisah. Semuanya memancing kita untuk menolak Tuhan tanpa sadar mungkin. Nah itu sama. Nah ini diingatkan Petrus, aku tahu. Maka Petrus tadi mengatakan begini, benar Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, bahwa aku sudah menyangkal kamu 3 kali, aku sudah berdosa berat terhadap kamu, tetapi engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Lihat ya, Petrus sadar bahwa dia berdosa berat, tetapi dia sadar dia sangat mengasihi Allah, maka dia mau balik lagi. Maka Yesus mengatakan hanya 1 kalimat, gembalakanlah domba-dombaku. Dan setelah itu dia mengatakan, ikutlah aku. Bukan, wes sana pergi, kamu udah menyangkal aku 3 kali. Tidak. Nah sekarang persoalannya cuma satu sekarang. Apakah kita sadar akan dosa-dosa kita? Ini adalah hal yang paling menghambat karya Roh Kudus. Orang tidak sadar akan dosanya. Melakukan sesuatu yang salah, tetapi tidak merasa salah. Wah ini parah banget nih. Ayo ngaku dosa. Dosaku apa ya Romo? Wah ini hebat ini. Ya kan gitu toh. Duh, ayo ngaku dosa rutin. Wah tambah mana rutin Romo. Wong sing Natal Paskah itu aja apa ya dosaku ya. Nah, itu kan bahaya ini banget ini. Orang tidak sadar, kita tidak sadar sudah melakukan hal yang keliru. Harusnya
hati nurani kita dipakai Tuhan untuk memberi kita peringatan-peringatan. Kalau kita berbuat dosa, entah tahu itu dosa atau tidak secara pasti, hati kita kerap kali gelisah. Kalau kita mengabaikan tindakan cinta kasih yang bisa kita buat, hati kita pun juga gelisah. Contoh, lagi jalan pulang ke rumah, naik sepeda motor atau mobil atau jalan kaki, lihat orang yang ngais-ngais sampah, dia makan di dekat sampah itu, terus pulang kepikiran, duh kok kasihan ya, terus diabaikan. Itu kita mengabaikan tindakan cinta. Simple ya, tapi itu akan membungkam hati nurani kita. Lalu lama-lama teriakan hati nurani ini tidak terdengar lagi. Lalu kita merasa bahwa kita jauh dari Tuhan. Padahal bukan kita jauh dari Tuhan atau Tuhan jauh dari kita, tetapi kita membungkam suara Tuhan yang mau dekat dengan kita. Lalu karya Roh Kudus juga tidak bisa berdampak pada diri kita. Maka hal yang pertama kita perlu sadari adalah punyailah waktu setiap hari, kan itu yang saya promosikan terus-menerus, 5 menit aja untuk menyadari apa saja yang sudah kita buat. Koreksi itu, apa yang sudah kita buat? Hal-hal yang sudah kita lewatkan apa saja? Kedua, apakah yang mau saya perbaiki dari hal-hal yang sudah saya tinggalkan itu? Ini kan mengasah pisau hati nurani kita supaya kita tidak bungkam hati nurani kita itu. Tetap berteriak terus. Lalu kita kembali yang ketiga, meniatkan hal-hal baik yang bisa kita buat secara sederhana tetapi nyata dalam hidup kita setiap hari. 3 hal ini aja lah. Sadar akan apa yang sudah kita buat, sadar akan hal-hal keliru atau hal-hal baik yang kita sudah abaikan selama sehari itu. Ketiga, niat-niat baik apa yang mau dibuat. Ini harus direncanakan supaya kita tidak kalah dengan kelemahan dan kekhawatiran kita saja. Coba kita renungkan sejenak, semoga kita punya waktu. Jadi ini bukan sementara melakukan sesuatu, tapi berhenti melakukan sesuatu. Kalau orang nyabit itu ya, dia bisa nyabit terus, potong rumput itu loh, terus. Atau dia setelah setengah jam sekali, dia berhenti, dia berteduh, dia asah sabitnya itu. Maka sabit ini akan semakin tajam. Pisau yang digunakan terus-menerus tanpa berhenti untuk diasah, dia lama-lama akan ketul. Ketul itu apa ya? Tumpul dan akan harus berjuang keras untuk menggunakan pisau itu. Mari kita doakan bersama dari puji syukur nomor 93. Datanglah ya Roh Hikmat, turunlah atas diri kami, ajarlah kami menjadi orang bijak, terutama agar kami dapat menghargai, mencintai, dan mengutamakan cita-cita surgawi. Dan semoga kami Kau lepaskan dari belenggu dosa dunia ini. Datanglah ya Roh pengertian, turunlah atas diri kami, terangilah budi kami, agar dapat memahami ajaran Yesus Sang Putra dan melaksanakannya dalam hidup sehari-hari. Datanglah ya Roh nasihat, dampingilah kami dalam perjalanan hidup yang penuh gejolak ini. Semoga kami selalu melakukan yang baik dan menjauhi yang jahat. Datanglah ya Roh keperkasaan, kuatkanlah hamba-Mu yang lemah ini, agar tabah menghadapi segala kesulitan dan derita. Semoga kami Kau kuatkan dengan memegang tangan-Mu yang senantiasa menuntun kami. Datanglah ya Roh pengenalan akan Allah, ajarlah kami mengetahui bahwa semua yang ada di dunia ini sifatnya sementara saja. Bimbinglah kami agar bimbinglah kami agar dapat menggunakan hal-hal duniawi untuk kemuliaan-Mu. Datanglah ya Roh kesalehan, bimbinglah kami untuk terus berbakti kepadamu. Ajarilah kami menjadi orang yang tahu berterima kasih atas segala kebaikan-Mu dan berani menjadi teladan kesalehan bagi orang-orang di sekitar kami. Datanglah ya Roh takut akan Allah, ajarlah kami untuk takut dan tunduk kepadamu dimanapun kami berada. Tegakkanlah kami agar selalu berusaha melakukan hal-hal yang berkenan kepadamu. Amin.
Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang.